Sidang cerai antara Inara Rusli melawan Virgon Tambunan kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Barat kemarin siang. Seperti yang sudah diprediksi, baik Inara maupun Virgon tidak hadir di sidang yang beragendakan pembuktian tambahan dari pihak Inara itu. Arjana Bagaskara selaku kuasa hukum Inara menyerahkan bukti akta pernikahan dan akta lahir ketiga anak Inara dan Virgon, serta perjanjian Virgon dengan produser terkait royalti 2 lagu ciptaannya yang terinspirasi dari Inara dan putrinya, yaitu Bukti dan Surat Cinta untuk Starla. Tapi benarkah selain ketiga bukti tadi, pihak Inara juga menyerahkan sepatu milik Tendri Anissa, wanita yang diduga selingkuhan Virgon yang tertinggal di rumah Inara? Ya, tadi ada beberapa bukti yang menurut mereka dipermasalahkan, seperti bukti sepatu itu ya. Sepatu siapa? Hah? Sepatu siapa? Sepatu yang dipakai oleh wanita tersebut ya, kata kuasa Virgon, itu menjadi bukti di dalam LP terkait dengan illegal access. Sidang tanggal 2 Agustus hari ini masih agenda pembuktian dari penggugat, di mana dalam persidangan tadi penggugat belum bisa menghadirkan semua bukti-bukti surat. Atas dasar itu Ketua Majelis Hakim untuk menunda persidangan lagi minggu berikutnya agar penggugat untuk melengkapi bukti dan harus menghadirkan saksi fakta. Kalau bukti-bukti yang saya serahkan itu sifatnya konfidensial, rahasia, tapi yang penting adalah pertama menyangkut hubungan perkawinan. Ini kan ada bukti. Kemudian juga bukti anak-anak tersebut adalah anak yang lahir dari Ibu Inara dan bersama Bapak Virgon juga ada buktinya. Kemudian juga bukti terkait dengan surat pernyataan di mana Pak Virgon yang mengaku itu juga baru sudah saya serahkan. Kemudian bukti terkait dengan royalti berupa perjanjian antara Bapak Virgon dengan publisher dan juga dua pencatatan ciptaan untuk lagu Bukti dan Starla, Surat Cinta untuk Starla juga sudah saya serahkan dan sebagainya. Yang lain hanya bukti-bukti pendukung, terutama terkait dengan wanita lain. Tadi saja buktinya udah sampai di angka mendekati 60 gitu. Karena kan 52 itu bukti dalam gugatan, dalam replik belum kan, masih ada bukti susulan lagi gitu. Pengen cepat selesai nggak sidang di? Pengen banget kalau bisa ada tombol ininya cepet percepatan gitu ya, mungkin pengen cepetin aja gitu. Berbeda dengan persidangan sebelumnya, kedua kubu nampak hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Kuasa hukum perceraian Virgon yang diwakili Wijayono, Hadi Sukrisno, dan Adrianus Agal tak mau terpancing oleh pernyataan pihak Inara maupun panasnya pemberitaan di media terkait kasus pidana yang membelit Virgon dan Inara. Demikian pula Arjana Bagaskara yang menangani perceraian Inara tidak mau mengomentari perseteruan kliennya dengan Virgon dan Tendri Anissa di ranah pidana yang sudah memasuki tahap pemanggilan saksi. Yang pasti, pasca Inara menyerahkan bukti chat asusilanya dengan Tendri Anissa, Virgon yang pekan lalu dipanggil sebagai saksi, kabarnya melaporkan balik Inara atas dugaan akses ilegal. Benarkah Virgon ingin memenjarakan ibu dari anak-anaknya hanya karena handphonenya diretas secara ilegal dan datanya disebarluaskan Inara? Kita belum ada laporannya itu. Itu berdugaan ya, jadi kita juga nggak tahu dan belum ada cerita sama sekali baik dari Virgon maupun dari manajemennya. Bang Sandi yang megang hitam di atas putihnya laporan tersebut, dan mengenai dugaan tindak pidana juga saya juga belum tahu itu. Saya spill ya ke media karena ada beberapa hal yang urusan pribadi rumah tangga juga. Jadi saya cuma bisa bilang kalau kehadiran saya dari pagi tadi sampai sore ini ya memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara di hadapan hukum. Saya mencoba untuk kooperatif dan mengikuti segala prosedur yang sudah ada dari pagi. Sebelum kasus akses ilegal, Inara lebih dulu dilaporkan Tendri Anissa atas dugaan pencemaran nama baik hanya karena Inara tidak menyebutkan nama ibunda dan kekasih Tendri dalam permintaan maafnya yang disampaikan di depan awak media awal Mei lalu. Lantaran pernyataan maafnya malah berujung laporan polisi, Inara langsung membalas Tendri dan Virgon dengan melaporkan keduanya atas dugaan perzinahan.
Hanya saja setelah 3 bulan berlalu, pihak penyidik seolah kesulitan menetapkan status tersangka kepada kedua kubu yang bertikai. Tapi benarkah restoratif justice antara Inara dan kubu Virgon Tenri berujung gagal? Aku yakin sih masyarakat itu pinter dan bijak gitu. Ketika keadilan itu diusik, aku yakin yang bersuara juga pasti bukan cuma pihak aku doang. Pasti netizen dan teman-teman media semua pasti akan bersuara juga menyuarakan keadilan. Ada sih, maksudnya omongan-omongan itu bukan dari saya langsung ke Inara ya, lebih ke antara keluarga sama keluarga, karena keluarga juga ngeliatnya udah mulai makin arahnya kemana ya Bang ya. Dan kalau untuk dari saya dan Inara yang selaku yang punya urusan, kita belum ada obrolan yang mendalam kayak gini. Okay. Belum ada keterangan tambahan seperti yang Anda sampaikan itu. Sampai sekarang belum ada info yang disampaikan oleh klien ya. Jadinya mengenai usaha damai kan biasanya kan kalau itu menyangkut pidana kan ada bukti tertulisnya. Kita belum ada. Di luar kasus hukum, hubungan Inara dan Virgon semakin memburuk. Virgon mempermasalahkan mobil pemberiannya untuk antar jemput anak-anak yang dipakai Inara kerja. Oh iya, itu awal-awal sih, karena kan aku belum ada penghasilan dan belum ada penghasilan, sementara aku harus mobile sana sini memenuhi panggilan awak media, terus klien, terus hukum, masalah hukum segala macam, aku kan butuh kaki ya. Nah, kadang-kadang pinjem lah mobil fasilitas anak-anak, pas anak-anak kebetulan mungkin lagi off atau lagi izin nggak sekolah, mungkin mereka ada keluhan sakit atau apa. Nah, disitulah mungkin ada keluar statement yang seakan-akan kayak aku memakai fasilitas anak dan mengganggu aktivitas anak-anak. Mobil itu kan juga menjadi salah satu bukti harta gono gini yang sedang disengketakan, dan itu kebetulan hari ini sudah saya serahkan bukti kepemilikannya gitu. Nah, karena mobil itu menjadi harta bersama, ya menurut saya terkait dengan pemakaiannya ya sesuai kesepakatan mereka berdua saja gitu. Kalau memang ternyata Pak Virgon punya pendapat lain ya silakan saja. Ya, tadi pagi saya juga baru dari rumah klien untuk diskusi terkait sidang-sidang yang lain. Ya, mobil itu dipakai untuk mengantar anak-anak juga, Pak. Gerah dituding memanfaatkan harta milik Virgon, Inara pun membeli mobil baru. Sayangnya baru 1 minggu warawiri pakai mobil hasil perasan keringatnya sebagai brand ambasador produk kecantikan, Inara mengalami kecelakaan. Saat mengendarai mobil sambil live IG, Inara nyaris menabrak motor di depannya hingga melakukan pengereman mendadak. Lalu benarkah kasus itu bisa diselesaikan tanpa dilimpahkan ke pihak berwajib? Aku syok karena itu kan mobil baru ya. Terus maksudnya aku bantingnya juga nggak ngapain gitu, bantingnya juga pelan-pelan. Tapi dia karena dia kecepatan tinggi jadi dihajar lah, mobil bang gitu, terus dia mental ke tembok, jadi parah banget. Dia tuh sampai kayak nyium tembok gitu. Terus pas ketemu aku kasih damai, aku kasihan ngeliat ini tuh berdarah-darah, kayak ya Allah maaf ya. Berjibaku di sidang cerai dengan suami yang terciduk selingkuh juga dirasakan oleh Lady Nayawan. Kemarin sidang cerai beragendakan mediasi kedua antara Lady melawan Randy Kernet sedianya digelar di Pengadilan Negeri Bekasi kemarin petang. Namun karena Lady masih terbaring di sebuah rumah sakit di Bekasi pasca mengalami kecelakaan tunggal bersama Randy di kilometer 6 tol Jakarta Cikampek, ibu 3 anak itu tidak bisa menghadiri sidang. Cedera yang dialami Lady memang cukup parah dan butuh observasi lanjutan dari tim medis. Lalu benarkah Lady dan Randy mengalami kecelakaan pasca melakukan mediasi di depan pendeta? Memang kan mediasi dan konseling sama pendeta, kita ada komunikasi, pulang dari situ kondisinya baik-baik aja, kita juga lagi sambil ngobrol santai. Tiba-tiba pokoknya saat mau ambil jalur ke kiri, mobil slip,
nabrak beton pembatas sebelah kiri, keguling mobilnya 3 kali ya. Udah dari situ bawa Lady ke rumah sakit, kita ke rumah sakit yang sampai sekarang. Keadaannya Lady sekarang udah membaik juga, puji Tuhannya nggak ada luka yang serius, dan ini juga masih butuh perawatan sama istirahat. Tapi kalau mungkin ceritanya ada yang patah atau apa-apa itu nggak ada, mungkin lebih ke shock aja. Itu dari dokter juga di ruas ininya aja fracture, tapi nggak masalah, bukan yang sesuatu yang bisa dikhawatirkan, ya butuh perawatan intensif aja sama istirahat. Ini lebih cedera otot sih, ini memar sih, memar. Dada kan kena airbag, ini masih dari semua punggung semua sampai tulang ekor. Ini kulit sobek. Berapa jahitan? Nggak tahu, pokoknya ini kelupas ya semuanya segini. Lady sendiri dirawat? Lady dirawat. Sampai berapa hari? Ini kita coba observasi dulu ya, 3 hari observasi. Takutnya kan ada benturan di kepala. Saya juga udah dicek, Lady juga dicek. Jangan sampai ada cedera susulan aja dari dokter gitu sih, cedera otak. Menurut Randy, pasca mengalami kecelakaan, dirinya lah yang merawat dan menjaga Lady di rumah sakit. Satu hal yang patut disyukuri Randy, ia dan Lady tak mengajak anak-anak saat melakukan mediasi dengan pendeta, sehingga anak-anak terhindar dari kecelakaan yang terjadi pada Senin dini hari sekitar pukul 3 pagi itu. Untungnya pas saya sadar itu airbag udah di muka, ya saya dengar suara dia aja. Saya dengar suara dia, saya coba buka pintu nggak bisa, mobil keluar asap. Ada orang yang manggil, yang nolongin saya, yang bawa ke rumah sakit. Mas keluar dari mobil, itu mobilnya udah keluar asap, bahaya. Saya lihat Lady, saya buka pintu ini nggak bisa, pintu saya nggak bisa kebuka. Pintu mobilnya Lady buka, lompatin Lady, pas mau turunin Lady kan kakinya Lady kan karena nahan sakit ya. Jadi udah saya gendong masuk ke mobil ke belakang, bawa ke rumah sakit. Itu dalam keadaan sadar, Pak? Sadar. Oh iya, sama ini sih buat, karena kan kemarin pas kita nyampe rumah sakit sampai masuk pindah dari ruang IGD ke ruang rawat inap kan sempat nanya tuh yang datanya yang nolongin kan nggak ada. Ini buat yang mungkin masih nonton atau bapak yang nonton, terima kasih banget, beneran terima kasih itu buat bapak yang nolong. Karena kalau nggak ada dia nggak tahu deh itu bawa ke rumah sakitnya gimana. Karena jujur saya panik, takut Lady kenapa-napa. Meski mengalami musibah dan sidang cerai mengalami penundaan 2 pekan, Randy bersyukur lantaran sikap Lady mulai melunak pada dirinya. Aktor yang terang-terangan mengaku selingkuh dengan lawan mainnya di sebuah FTV itu, kini menyesal telah menduakan cinta. Bagi Randy yang terpenting sekarang adalah Lady dan ketiga buah hatinya. Ya hasilnya puji Tuhan sih komunikasi udah baik ya. Udah Lady juga udah kemarin kan sempat bilang juga komunikasi sama dia udah sempat beberapa kali, udah nggak ada emosi juga. Kita juga udah mulai satu tujuan lah, kayak yaudah yuk gimana kita ngobrolin baik-baik. Mungkin lebih ngerasa yang saya sadar yang paling penting di dunia dia. Udah, saya nggak bisa deskripsiin lagi itu dari kejadian tabrakan sampai di mobil yang orang nolongin itu ya takut dia kenapa-napa itu ya semakin itu hikmahnya saya takut dia kenapa. Ini yang paling penting di dunia buat saya sekarang dia, saya mau merawat dia, saya buru-buru mau ketemu dia lagi, mengurus Lady dulu. Berarti lu berkomitmen bahwa tidak akan terulang lagi? Enggak. Sama sekali ya? Sama sekali. Komitmen banget gitu ya? Berbeda dengan Randy Kernet dan Lady Nayawan, rumah tangga Nia Ramadhani dengan Ardi Bakri tak pernah diterpa isu perselingkuhan. 13 tahun menikah, keduanya memang tak bisa menghindari cekcok atau kesalahpahaman, tapi hal itu sekedar bumbu pernikahan. Ujian terberat yang harus dihadapi keduanya adalah saat mereka tersandung kasus narkoba pada 2021 lalu yang membuat keduanya divonis 1 tahun penjara. Tapi benarkah ada yang belum diungkapkan Nia ke hadapan publik terkait gonjang-ganjing pernikahannya dengan Ardi?
Benarkah karena setelah melewati 1 dekade pernikahan, Ardi dan Nia sempat jenuh dan mengalami krisis kepercayaan sehingga mereka seperti hidup sendiri-sendiri? Malah pernah waktu dulu kayak akhirnya tuh aku ngomong, iya aku udah mulai nyaman bergaulnya sama teman-teman aku, bukan sama kamu. Aku ngomong karena aku takut yang kayak orang-orang bilang kan katanya suka lebih nyaman, ntar takutnya ada orang lain lagi kayak gitu kan. Jadi akhirnya aku ngomong, kayaknya kamu harus perbaiki diri dan kamu harus lebih kenal aku. Aku sampai bilang, tolong Nar, tolong pelihara aku. Aku bukan berarti aku seorang istri dan aku akan ada terus di sini. Sampai akhirnya dia nanya gimana caranya. Aku pengen tahu. Nah makanya yang aku hargai dari Ardi tuh, dia selalu mau belajar tentang aku, pengen tahu aku tuh sukanya gimana, aku nggak sukanya gimana. Karena waktu itu aku sampai benar-benar sama teman-teman terus tuh. Sampai aku at the moment kayak, ini salah nih, kok gue kayak tiap kali pulang ke rumah gue males, pas gue pergi gue suka gitu. Nah aku ngerasa, nah kalau aku terusin aku nggak ada kesadaran itu, bablas mungkin. Tapi akhirnya aku ngomong, Nart ini aku udah salah karena aku udah lebih nyaman di luar sama teman-teman aku. Kalau aku terusin takutnya nanti aku jalan ke arah yang salah. Jadi aku mau, maaf kalau ini ngebebanin kamu, tapi you have to learn about me gitu. Di satu sisi Nia bersyukur lantaran pernikahannya bisa bertahan belasan tahun, tak seperti pernikahan sejumlah sahabatnya yang sudah karam di 5 tahun pertama, seperti yang dialami 2 sahabatnya Jessica Iskandar dan Marshanda. Lantas adakah tips pernikahan langgeng ala Nia dan Ardi? Asik-asik aja sih aku sama Ardi sih, bener-bener kayak sahabatan. Jadi kalaupun sampai nanti misalkan ada yang dia kurang srek, ya dia tinggal bilang. Tapi kalau emang reasonnya pas, dan aku lihat oh iya bener juga ya gitu. Mungkin misalkan, itu mungkin bumbu ya, bumbu biar merasa seperti pacaran terus kali ini ya. Biar dilarang-larang gitu. Iya. Gemes ya kalau gitu ya. Aku tuh orangnya paling gak suka mencoba melihat dari, menurut aku ini sopan, menurut aku ini oke, tapi misalkan orang lain melihatnya gimana. Sebenarnya menurut aku adalah itu adalah salahnya dia sendiri, kenapa dia melihat aku punya pikiran seperti itu gitu. Kasus narkoba kembali membelit pesohor tanah air. Kali ini model Karenina Maria Anderson tertangkap tangan di rumahnya di Jalan Daksa, Jakarta Selatan. Dari ruang tamu dan kamar Karenina, Satres Narkoba Jakarta Selatan berhasil menyita barang bukti berupa 4,1 gram ganja plus selinting ganja seberat 0,3 gram yang disimpan di laci kamar Karenina. Penangkapan Karenina pada 31 Juli lalu berdasarkan informasi dari warga setempat yang mencium adanya aktivitas mencurigakan dari Karenina. Kami dari Satres Narkoba Jaksel melakukan penyelidikan. Dan pada hari Senin, pada tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul 22.15, saudari K, kami ulangi, saudari K, dilakukan penangkapan di rumahnya. Dan pada saat kami melakukan penggeledahan, dalam rumah ini didapatkan barang bukti berupa 1 buah bungkus yang di dalamnya terdapat 1 bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,1 gram. Saya mau mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia, suami saya, anak-anak saya, keluarga terbesar saya, dan teman-teman terdekat saya. Maafkan kalau saat ini saya menjadi contoh yang tidak baik. Semoga kejadian ini menjadi suatu momen turning point untuk kehidupan saya ke depannya menjadi lebih baik lagi. Di dunia model, Karenina termasuk peragawati senior yang sudah melanglang buana ke mancanegara. Model kelahiran 28 Februari 1983 ini diketahui masih terikat pernikahan dengan pengusaha berkeluarga negaraan India, Kamal Bhojwani. Meski sudah memiliki 2 anak, Karenina tetap eksis di dunia modeling dan film. Yang teranyar tahun 2023 ini, ia membintangi film horor berjudul Alena, Anak Ratu Iblis. Belum jelas apa yang menyebabkan Karenina yang sudah berusia 40 tahun itu terjerumus ke kubangan narkoba. Yang pasti, pasca hasil visumnya positif mengandung narkoba, model bertinggi 177 cm ini ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pasal 127 ayat 1A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Saya mohon doanya dari teman-teman juga.
Dan untuk teman-teman di luar sana yang masih terjerat menggunakan narkoba atau berpikir untuk menggunakan narkoba, himbauan saya untuk stop sekarang juga karena ada konsekuensi hukum di dalamnya.